Selamat pagi Bu Elfrida. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak hari ini Pak? Baik Bu. Silakan duduk Bu. Ada apa ya Bu? Pagi-pagi sekali sudah sudah datang. Adakah yang mau kita bicarakan? Iya Pak, begini sebenarnya Pak, saya ingin Ya, menceritakan ya. nih kondisi siswa saya di dalam kelas ketika saat pembelajaran Pak. Eh, Bagaimana maksudnya ya Bu ya? Kondisi pembelajaran di kelas ya Bu? Iya Pak. Jadi seperti ini dia kan Pak, siswa saya Mm-mm. itu setelah saya perhatikan, apalagi beberapa waktu yang lalu ya kita sudah melaksanakan evaluasi dan yang saya lihat hasilnya membuat saya kecewa gitu Pak, karena nilainya ternyata rendah-rendah gitu. Dari siswa saya itu ada 23 orang, Ya. hanya 4 sampai 5 orang saja gitu yang tuntas di Mm-mm. atas KKM gitu. Jadi saya melihat itu sangat sedih gitu. Gimana ya apa bisa seperti itu gitu Pak. Dan bahkan kalau saya lihat juga siswa saya di kelas itu kadang mengganggu kawannya, ribut gitu. Ketika saya tegur gitu kan, kadang mereka diam Mm-mm. gitu. Tapi setelah itu, mulai lagi dia gitu, udah ribut lagi, mengganggu kawan lagi gitu. Oh, gitu ya Bu ya. Dari evaluasi Bu ya, nilai KKM, nilai siswa itu rendah. Terus di dalam kelas juga ada siswa yang sering membuat masalah gitu ya Bu ya, yang saya Mm-mm. eh, simpulkan. Jadi menurut Ibu yang membuat nilai mereka rendah itu apa ya Bu? Oh, dari hasil pengamatan saya Pak, yang saya lihat itu mereka malas gitu. Mereka malas belajar. Kadang kalau kita suruh kadang lebih cuek, lebih Mhm, fokus terhadap teman-temannya gitu. mhm, Dan yang saya mhm. lihat juga mereka itu sering membuat masalah sehingga teman-temannya yang lain itu merasa terganggu gitu. Ya kalau saya ingatkan biasalah ya Pak, diam dulu Ya, sebentar ya. mhm. Itu balik lagi gitu ke semula. Jadi Ya, seperti ya, itulah ya. dia jadi. Oh, gitu ya Bu. Dari pengamatan yang Ibu lihat lah, anak-anak Iya. tertarik nggak dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Eh, saya lihat Pak, siswa saya itu kurang antusias gitu. Kurang tertarik dengan pembelajaran saya. Jadi saya juga bingung sih sebenarnya. Berarti motivasinya kurang gitu mungkin ya Bu ya. Iya, dan Biasanya Bu, mm, biasanya dalam kegiatan pembelajaran Ibu menggunakan media atau metode atau modul apalah seperti itu Bu di dalam kelas seperti apa gitu. selama ini kan Pak yang saya lakukan itu memang cenderung saya mencari modul ajar itu medianya itu Mhm, dari internet. Saya mhm, uh, print, saya download, mhm. baru itu yang saya terapkan gitu di dalam kelas. Oh gitu ya Bu ya. Jadi eh, menurut Ibu lah eh, tadi yang dari Ibu ceritakan, Ibu sudah mendownload modul ajaranya dari internet, sudah diterapkan di dalam kelas, tapi hasilnya kurang maksimal itu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu lah, ada nggak cara lain yang sudah Ibu pikirkan lah maksudku, atau yang sudah ditemukan yang bisa membuat anak-anak termotivasi untuk belajar? Saya berpikir Pak itu saya akan menerapkan itu pembelajaran yang berdiferensiasi sepertinya Pak. Jadi di situ nanti pembelajaran yang berdiferensiasi ini pertama-tama nanti saya Hmm, akan membuat tes awal pada saat pelajaran ya, asesmen awal. Nanti saya bisa ya. melihat dulu siapa nanti yang memiliki pemahaman yang kurang, sedang atau Hmm. yang tinggi gitu. Dari situ nanti saya akan bisa menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih baik lagi gitu Pak. Dan juga nanti saya akan mengusahakan dengan metode berdiferensiasi ini
anak-anak akan senang dengan pembelajaran saya gitu. Oh iya iya Bu. Dipetakan dulu ya Bu ya siswanya. Selain itu Ibu ada lagi nggak yang bisa Ibu usahakan, yang bisa Ibu lakukan supaya anak lebih termotivasi lagi untuk belajarnya? Ada Pak, misalnya itu seperti membuat teknik stop gitu ya Pak, di mana nanti di dalam sela-sela kegiatan pembelajaran itu saya akan mengajak anak untuk lebih rileks, atau bisa juga nanti saya akan mendengarkan lagu instrumental sehingga yang membuat mereka nanti lebih rileks ya kan, lebih tenang, lebih semangat lagi untuk belajar Pak. Bagus itu Bu. Ya bagus. Membuat siswa menjadi lebih rileks kan supaya lebih semangat lagi. Nah, dari yang Ibu ceritakan tadi membuat pembelajaran diferensiasi, terus menggunakan teknik stop, ya, sosial emosi. Nah, itu sudah bagus sekali, Bu. Dari cerita itu, bisa nggak Ibu ceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan? Dari situ Pak, saya akan nanti rencana saya akan segera menerapkannya, yaitu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan teknik stop, atau mungkin ada juga nanti teknik yang lain. Ya semoga dengan itu nanti saya mampu memberikan motivasi kepada anak didik saya Pak untuk lebih giat lagi belajar. Jadi nanti ya mudah-mudahan nilainya nanti di atas KKM gitu. Ya iya Bu. Jadi sebenarnya kan Bu, Ibu bisa sebenarnya menyelesaikan permasalahannya sendiri ya Bu ya. Lalu siapa ya Bu ya yang akan membantu Ibu lah dalam melaksanakan komitmen Ibu tadi? Siapa yang Iya, akan Pak. membantu? Itu ya. Yang nanti saya akan bekerja sama dengan teman saya. Kebetulan ada teman saya, Ibu Jessica itu, tentang pemahaman pembelajaran yang berdiferensiasi itu dengan menggunakan teknik stop itu dia lebih paham. Jadi nanti kami akan bekerja sama dengannya. Jadi nanti semoga dengan penerapan itu nanti semakin baiklah ke depannya gitu Pak. Ya iya. Saya yakin Bu, saya yakin ya Ibu bisa melaksanakan itu. Ya, Amin dengan Pak. semangat yang ditunjukkan. Iya. Ini udah sesi akhir ya Bu ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbicara Bu selama 15 menit ini? Iya Pak, jadi yang saya rasakan itu saya senang ya. Akhirnya saya bisa mengungkapkan keinginan hati saya, perasaan saya, apa yang saya alami gitu Pak. Jadi ya semoga dengan diskusi kita ini ya saya juga nanti akan lebih semangat lagi gitu. Saya senang bisa berdiskusi dengan Bapak lah. Ya, Ya. ya terima kasih Bu. Saya mendukung Ibu melakukan perubahan dalam pembelajarannya, dan setelah nanti melaksanakan pembelajaran di kelas di lain waktu kita bersharing lagi ya Bu ya, bagaimana perkembangan yang sudah dibuat. Terima kasih Ibu. Iya Pak, sama-sama Pak. Selamat pagi ya Pak ya. Iya, selamat pagi Bu. Oke, iya Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Ukur. Apa kabar Pak Ukur hari ini Pak? Iya baik Bu. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu telah meluangkan waktunya untuk sharing sebentar Bu. Iya Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak juga bersedia meluangkan waktunya. Kita boleh berdiskusi Pak untuk pagi ini. Iya Bu.
Begini Bu, saya mau sharing Bu, permasalahan siswa ini Bu, terkait pembelajaran saya di kelas 7C Bu. Ada apa ya Pak dengan kelas 7C? Di kelas 7C itu Bu, dari 32 siswa, hanya 10 orang Bu yang saya lihat yang lulus KKM. Dan sisanya tidak lulus KKM Bu. Padahal saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin Bu untuk pembelajarannya. Tapi hasilnya seperti yang saya bicarakan tadi Bu, utarakan tadi, banyak siswa yang tidak melewati KKM Bu. Seperti itu. Oh, berarti nilai siswa Bapak banyak rendah ya Pak. Menurut Bapak sendiri, apa yang membuat nilai siswa Bapak rendah? Kalau saya merasa ya Bu, siswanya malas belajar Bu. Bahkan pada saat pembelajaran, ada saja siswa yang selalu membuat masalah Bu, sehingga kegiatan pembelajaran selalu terganggu gitu Bu. Beberapa kali memang sudah saya tegur Bu untuk siswa yang sering membuat masalah, tetapi selang beberapa waktu kemudian permasalahannya terulang kembali gitu Bu. Oh gitu ya Pak. Dari pengamatan yang Bapak lihat itu, anak-anak tertarik nggak dengan pembelajaran yang Bapak lakukan? Kalau saya lihat Bu, seperti dari pengamatan saya setiap kali pembelajaran di kelas, anak-anak itu kurang antusias Bu terhadap pembelajaran Bu. Oh, berarti kurang termotivasi untuk belajar ya Pak. Iya. Biasanya dalam pembelajaran itu metode apa saja yang sudah Bapak terapkan di dalam kelas Pak? Kalau metode Bu, biasa saya mendownload dari modul ajar saya download dari internet ya Bu ya. Jadi metode yang saya terapkan di kelas saya itu sama dengan metode yang ada dari modul ajar yang saya download Bu. Oh, gitu ya Pak. Jadi kalau saya dengar tadi yang Bapak sampaikan, saya simpulkan itu siswa Bapak di dalam kelas itu nilainya rendah, bahkan di bawah KKM itu kurang termotivasi untuk belajar ya Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak ada cara lain nggak metode yang bisa Bapak terapkan supaya anak-anak itu lebih termotivasi gitu untuk belajar? Kalau cara lain ya Bu, saya akan memperbaiki lah Bu pembelajaran saya menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosi Bu. Di mana sebelum memulai pembelajaran itu Bu, saya akan melakukan asesmen awal dulu Bu, untuk melihat kebutuhan belajar murid dan menyesuaikan pembelajaran dengan sosial dan emosinya Bu. Oh, itu ide yang baik itu Pak. Ada cara lain lagi Pak yang bisa dilakukan oleh Pak Ukur? Kalau cara lain Bu, saya akan mencoba untuk melengkapi Bu, menyempurnakan pembelajaran saya, di mana kalau setiap pembelajaran saya akan menerapkan yang namanya teknik stop Bu, karena kalau saya perhatikan anak-anak ini Bu, setiap kali 15 menit konsentrasi mereka itu selalu terganggu Bu, dan itu yang membuat tingkah laku mereka selalu aneh-aneh gitu Bu. Jadi saya akan menggunakan teknik stop Bu untuk mengurangi stres dan tekanan dalam pikiran mereka selama proses pembelajaran. Oh, itu ide yang sangat bagus itu Pak. Jadi ya semoga nanti ya yang Bapak ingin terapkan itu nanti dapat terwujud ya Pak. Nah, dari semuanya yang Bapak udah ceritakan tadi dari awal gimana siswa Bapak itu memiliki nilai KKM yang rendah itu, bisa nggak Bapak ceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan ke depan? Yang akan saya lakukan ke depannya Bu,
seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, bahwa memang anak-anak di kelas itu kurang antusias dalam pembelajaran, Bu. Jadi dari hasil pengamatan dan hasil diskusi kita hari ini, Bu, ke depannya saya akan mengajar, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sekalian juga terintegrasi dengan sosial dan emosinya, Bu. Oh, iya Pak, betul sekali tuh Pak. Jadi itu kalau menurut saya itu ide yang sangat baik gitu ya Pak ya. Kira-kira kapan Bapak bisa melaksanakan ide Bapak tersebut? Rencana saya, Bu, saya akan memulainya mulai dari penyempurnaan modul ajar, Bu. Ini akan secepatnya saya laksanakan karena mengingat juga ini adalah tahun ajaran baru dan akan segera saya laksanakan dalam pembelajaran di kelas, Bu. Mantap kalau seperti itu ya Pak, lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Kalau boleh tahu siapa yang dapat membantu Bapak itu untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Saya akan berdiskusi atau sharing dengan Pak Pinem ya, Bu ya, karena Pak Pinem sudah pengalaman dan juga pembelajaran yang sering dilaksanakan juga disukai oleh siswa. Saya akan mencoba sharing dengan Pak Pinem, Bu, untuk berbagi pengalaman mengenai pembelajaran sosial dan emosi, Bu. Oh iya, bagus kalau kayak gitu ya Pak. Ternyata ada teman-teman Bapak juga yang bisa Bapak ajak untuk berkolaborasi ya Pak ya. Nah di sini kan Pak, kita sudah berada di akhir dari sharing kita ini nih. Jadi bagaimana perasaan Bapak nih setelah kita tadi banyak sharing ya? Itu ada beberapa menit tadi gitu. Kalau perasaannya, Bu ya, kalau perasaan saya udah mulai lega ya, Bu, karena setelah diskusi tadi sebelumnya saya berpikir gini, Bu, bagaimana ini ya, ada nggak yang mendukung saya seperti itu, Bu. Setelah kita sharing, Bu, berdiskusi, rupanya Ibu juga mendukung, jadi saya semakin bersemangat, Bu, untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosi, Bu. Oke, mantap kalau gitu ya Pak. Baik, jadi mudah-mudahan nanti segera Bapak lakukannya, semangat untuk Bapak. Jadi nanti Pak, kalau bisa saya akan menanyakan kembali nanti apa yang sudah Bapak terapkan nanti di sekolah, dan kalau bisa nanti Bapak meluangkan waktu lagi gitu untuk kita bisa sharing kembali kira-kira udah bagaimana hasil dari apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Oke Pak, bisa kan? Ya, terima kasih banyak, Bu. Oke Pak, selamat pagi ya Pak ya. Terima kasih buat waktunya. Ya, terima kasih kembali, Bu. Oke. Yang saya rasakan ya Pak, yang saya rasakan tadi setelah kita mengadakan coaching itu, saya senang ya. Saya ternyata ada teman saya yang membantu untuk memberikan semangat, ide untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan gitu. Jadi nanti ya mudah-mudahan itu juga nanti akan dengan proses yang baik semuanya dapat berjalan dengan baik gitu. Tolong Pak dibantu pertanyaan yang kedua. Apa yang perlu diperbaiki, Bu? Yang perlu diperbaiki dari percakapan kita ini Pak, itu metode saya ya, metode pembelajaran saya itu perlu diperbaiki. Jadi nanti ya dengan waktu berlahan-lahan nanti akan semakin lebih baik lagi, dan juga mungkin kata-katanya itu mungkin juga butuh perbaikan juga, mungkin agak kaku tadi. Jadi ya semoga nanti dengan seiring waktu, dengan
coaching dengan teman-teman rekan sejawat itu akhirnya nanti semakin lebih rileks lagi gitu dia. Jadi seperti air jadinya ya model cerita tadi. Jadi nggak ada rasa kegugup-gugupan lagi gitu Pak. Terus apa yang Ibu lakukan supaya dalam kondisi kehadiran penuh present? Yang saya rasakan ya Pak tadi ya, mungkin ini kondisi situasi di sekitar saya mungkin kurang mendukung bisa dibilang seperti itu karena dari yang Bapak dengar juga mungkin anak-anak saya agak ribut di sana sini ya. Jadi itu mungkin harus bisa mencari tempat yang aman seperti juga tadi yang dibilang Ibu Junita itu yang membuat kita itu apa ya penuh konsentrasi gitu dia. Jadi dalam hal itu tadi memang saya akui kurang ya gitu. Semoga nanti untuk kedepannya lebih bisa ditingkatkan lagi gitu. Terus apa yang ya, Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan yang perlu ditingkatkan tadi, yang kekurangan tadi? Kekurangan tadi yang akan saya lakukan itu nanti mencari tempat yang aman. Jadi kemudian itu memberikan pikiran yang lebih fokus, jangan mudah terganggu dengan hal-hal yang ada di sekitar. Kan itu ya Pak ya, biarpun apapun yang terjadi di sekitar kita harusnya bisa fokus kan gitu dia. Ternyata tadi saya itu jalan ke depan, jalan ke belakang gitu dia. Itu dia Pak. Oke, udah selesai pertanyaan. Sekarang saya Bu refleksi. Oke, sekarang lanjut ya Pak, Bapak yang berefleksi kira-kira apa yang tadi Bapak rasakan. Jadi yang ini kan termasuklah barulah bagi kita sebenarnya kan Bu, walaupun kita udah baca-baca Iya, betul Pak. teori, Iya, tapi apa sih itu? ketika kita mempraktikkan rupanya agak sulit juga. Tapi dari beberapa kali kita latihan Bu, saya perhatikan memang latihan ini ya pasti ada peningkatan ya. Itu yang saya lihat dari pertama, dari kedua, baru dari yang sekarang inilah, walaupun hasilnya tidak artinya belum sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi saya Belum maksimal kali lah ya Pak. lega ya, ada peningkatan gitu Bu ya dari apa namanya ucapan kita juga sudah semakin lepas, juga ada rasa ya kan saling apa namanya saling komunikasi kan menyambung gitulah maksudnya. Itu yang saya perhatikan Bu, yang sudah baik Iya Pak. memang kita perlu latihan sesering mungkin gitulah Bu ya. Terus yang perlu ditingkatkan sebenarnya kalau apa namanya ya coach itu dia berbicara kadang kan kita harus bisa menyimpulkan gitu ya apa yang Iya apa betul Pak. maksudnya. Apa maksudnya? Jadi kan nggak mungkin juga lah kalau kita ada yang kita coaching kita cuman menjawab apa namanya bertanya menjawab bertanya Iya, kan. Jadi kita juga kan harus meyakinkan dia bahwa kita mendengar keluhannya seperti itu. Jadi yang perlu saya tingkatkan ya itu Bu, bagaimana menyambungkan inti dari apa yang diucapkan oleh coach itu Bu. Terus iya betul sekali Pak. apa yang Bapak Ibu lakukan supaya dalam kondisi presence ya kehadiran penuh? Itu yang pertama kita harus tenang dulu kan. Seperti tadi kan jaringan kita. Jadi kalau kita pun nggak tenang kan sulit juga mencari ide ya. Di kepala juga pasti akan Iya, buyar semua. Jadi yang saya lakukan itu adalah menenangkan diri lah terlebih dahulu, baru sesekali menarik napas bisa juga kan supaya terkonsentrasi penuh. Jadi yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan dari kekurangan tadi ya rajin berkomunikasi lah Bu. Rajin mendengarkan orang kan supaya kita juga terbiasa untuk memberikan penguatan kepada orang lain gitu. iya betul Itulah itu Bu Pak, yang betul. Iya, karena kan dengan komunikasi kadang kita itu bisa nyambung dengan teman. Kalau kita hanya berdiam diri misalnya introvert ya, kayak yang semalam itu kita bicarakan iya, itu, mungkin, kita akan susah berkomunikasi dengan orang, kan gitu dia. iya, Jadi ya banyak-banyaklah cerita
diskusi dengan teman-teman, jadi kita itu juga lebih banyak tahu dengan dianya ya kan, gitu dia. Jadi Iya. seperti air mengalir jadinya pertanyaan itu, gitu, nyambung dia kayak yang Bapak bilang tadi, gitu memang Pak. Jadi butuh proses Pak, karena ini kan baru pertama kali kita laksanakan, mudah-mudahan nanti seiring waktu banyak percakapan yang terjadi di lingkungan kita di sekolah itu, ini nanti akan mengalir sendiri pertanyaan itu, jadi nggak diatur-atur kayak tadi kadang kita itu merasa deg-degan gitu kan, udah tahap mana? Udah sampai di mana? Ada nggak yang ketinggalan? Kan Iya. gitu kan Pak. Agak gugup karena ada yang apa ya, kayak diatur jadinya kadang kita ada merasa was-was gitu.